Halo guys, saya Destiani Dwi dari kelas 11A. Di sini saya akan menjelaskan tentang Laksamana Cheng-ho dan hubungannya dengan Lampung. Selamat menyaksikan. Laksamana Cheng-ho. Cheng-ho atau Zheng-he adalah seorang laksamana yang paling agung yang pernah dimiliki Tiongkok yang hidup pada zaman dinasti Ming. Dia dengan armada besarnya melakukan 7 kali pelayaran besar ke Asia Tenggara dan Samudra Hindia sampai ke Afrika Timur dalam kurun 1405 sampai 1433 Masehi. Dalam tiap pelayarannya, armadanya selalu menyinggahi banyak pelabuhan di Nusantara dan peninggalannya banyak yang masih bisa ditelusuri hingga sekarang. Cheng-ho berasal dari suku Hui yang mayoritas beragama Islam. Ketika menjadi laksamana adalah sesuatu yang hebat. Dia hidup jauh di Asia Tengah di daerah Mongolia. Cheng-ho dilahirkan dari margama atau Muhammad di provinsi Yunnan. Ayah dan kakeknya adalah seorang muslim yang telah menunaikan ibadah haji ke Mekah. Ketika kecil, Cheng-ho menggunakan nama Mahir. Ketika terjadi peperangan dan pasukan Ming menyerbu ke daerahnya, banyak yang menjadi tawanan, termasuk anak-anak seperti Cheng-ho yang kemudian dibawa ke Nanjing, ibu kota kekaisaran Tiongkok saat itu. Dengan kejam dan keji, anak-anak ini dikebiri, termasuk Cheng-ho yang ketika itu masih berusia 12 tahun, hingga ia akhirnya hidup sebagai kasim yang tak dapat berketurunan. Cheng-ho kemudian diserahkan oleh Zhou Yuanchang, kaisar pertama dinasti Ming, untuk dijadikan pelayan pada putranya yang bernama Zhuge. Ketika Zhuge kemudian menjadi kaisar, dia menugasi orang kepercayaannya itu, Teng Cheng-ho, untuk menjadi laksamana yang akan membawa armada besar Tiongkok dalam ekspedisi pelayaran jarak jauh ke Samudra Hindia atau Samudra Barat menurut versi Tiongkok. Adapun tujuan pelayaran besar itu adalah untuk diplomasi muhibah, menggalang persahabatan dengan negeri-negeri yang dikunjungi, dan untuk mengembangkan perdagangan. Dalam 7 kali pelayaran besarnya, Cheng-ho selalu menyinggahi pelabuhan-pelabuhan di Nusantara antara lain Palembang, Samudra Pasai, Lamirin, Nakhon, Lide di Sumatera. Sedangkan di Jawa antara lain Cirebon, Semarang, Tuban, Gresik, Surabaya, dan Mojokerto. Banyak peninggalan Cheng-ho di Nusantara masih bisa disaksikan sekarang ini seperti kelenteng Sampokong. Ada pula piring keramik bertuliskan Ayatul Kursi di Keraton Kasepuhan Cirebon dan beberapa kelenteng terkenal seperti kelenteng Sampokong di Semarang, kelenteng Sampo Suisiu di Ancol, dan banyak lainnya. Agama Islam masuk ke Lampung sekitar abad ke-15 melalui 3 pintu. Dari arah barat atau Minangkabau, agama ini masuk melalui Belalau, Lampung Barat, dari utara atau Palembang melalui Komering, dan dari arah selatan atau Banten melalui Labuhan Maringgai. Jadi ketiga pintu masuk agama Islam itu yang paling berpengaruh melalui jalur selatan. Selain itu, perdagangan juga menjadi masuknya Islam di Lampung. Salah satunya rombongan dari Tiongkok yang dipimpin Laksamana Cheng-ho berniaga dari Palembang dan menyusuri Wai Tulang Bawang. Sekitar abad 15, perjalanan Laksamana Cheng-ho memasuki Wai Tulang Bawang dan berinteraksi dengan warga sekitar. Selain itu juga ada pintu masuk lain, yakni Labuhan Maringgai. Terbukti ada beberapa daerah yang dinamai Lawang Kuri di Gedung Wani dari Sultan Banten. Jalur perdagangan ini kemudian disambung dengan tali perkawinan antara saudagar dan masyarakat setempat, atau bahkan keluarga kerajaan. Dari hasil perkawinan inilah yang membuat perubahan pada kerajaan-kerajaan di Sumatera. Salah satu bentuk peninggalan Laksamana Cheng-ho di Sumatera adalah Masjid Cheng-ho yang terletak di Palembang. Masjid ini merupakan akulturasi budaya Sriwijaya dengan Tiongkok. Di Lampung, terdapat sebuah kampung bernama Kampung Cheng-ho yang terletak di Kecamatan Gadingrejo, Pringsewu. Kampung Cheng-ho mengambil nama dari seorang tokoh besar dari negeri Tiongkok sekaligus salah satu penyebar agama Islam, yakni Laksamana Cheng-ho. Namun kampung ini bukan peninggalan dari Laksamana Cheng-ho, melainkan bentuk pembelaan bagi pelaku usaha lokal berbisnis sekaligus beramal jariah, di
mana sebagai langkah awal akan dibangun 10 kawasan baru. Sekian dari saya.